atau bangunan seseorang. Itu kalau depan belakang itu menandakan orang tua dan anak. Rumah tuh jangan tinggi depan, rendah di belakang, karena nanti anak kurang ajar. Dan kalau kiri kanan suami istri juga kan. Kalau ini juga nggak imbang, ini akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara suami istri, ya, atau pria wanita yang tinggal di dalam rumah tersebut. Yang jadi masalah tuh kalau di bawah area dapur tadi terdapat bak penampungan air, apalagi itu sumur gitu ya. Kamar tidur di bawahnya dapur. Nah, dampak buruknya yang kena itu anak gadis yang tinggal di tempat itu ya. Walaupun si anak gadis itu nggak menempati kamar tersebut tadi. Di bawah kusen, di bawah pintu utama, itu ada bagian daripada septic tank. Itu malah fatalis tuh juga kan. Saluran air kalau dia menjauh dari rumah, itu pertanda jelek karena rezeki kita hanyut dibawa oleh air. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabar Anda di hari ini Jumat 28 Juli 2023. Kita akan bersama sampai dengan jam 11 malam nanti. Tapi jam pertama akan hadir Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Sehat-sehat Pak Kang. Selalu always. Gimana hari ini Pak Kang? Ngapain aja? Ya, begitulah. Sedang menantikan acara untuk menjumpai sahabat Sonora. Ditunggu-tunggu loh ini kan, setiap hari Jumat loh ini. Sebelum saya bacakan ke WhatsApp, mari kita mulai dulu dari YouTube Feng Shui Enthusiast. Yang belum follow dulu, subscribe dulu, silakan. Silakan Pak Kang. Ya, kita masih mau memperbincangkan masalah rumah yang hoki, sebagaimana hal itu kita bahas pada minggu yang lalu, toh. Ya. Nah, pada minggu ini saya mau menjumpai sahabat Sonora kita yang pertama, yang bernama Man Hyong. Ini, ya, Man Hyong ini Juragan atau Juragin, saya kurang paham. Ya, yang bertanya pada video Rezeki Cap Gome, Rezeki Putiancon. Terima kasih Pak Kang, salam sehat dan izin bertanya. Untuk pindah rumah, saya pakai kalender dari Pak Kang. Dengan melihat pada kalender, pada tahun, bulan, dan tanggal yang selaras, kepala keluarga, dan untuk semua penghuni rumah. Apakah aman? Bolehkah? Dia bilang, aman nggak tuh? Bagus nggak? Bagus. Iya, aman, ya oke. Tetapi sebetulnya yang paling penting untuk dianalisa itu adalah saat selaras terhadap kepala keluarga itu saja, ya. Tapi boleh-boleh aja sih kalau mau menghitung seluruh penghuni keluarga ya, jadi keluarga yang menghuni rumah tersebut maksud saya. Tapi apa nggak ribet tuh banyak kalau banyak ya. Entah yang satu cocok tanggal anu, yang satu bertentangan. Betul. Ya. Jadi kalau bisa ya jauh lebih baik dong. Betul, Pak. Tapi kalau sebetulnya kalau itu misalnya banyak-banyak pertentangan, yang penting kalau kepala keluarganya itu bagus, yang lain ikut bagus kok. Oh, oke. Jadi cukup kepala keluarganya yang mewakili ya. Betul. Baik. Nah, dia lanjut lagi ya. Ada lagi yang saya mau tanya, Pak Kang. Untuk arah kedudukan rumah, seandainya jam lahirnya jam ganjil, terus ternyata lahirnya sebelum jam ganjil tersebut. Gimana Pak Kang, maaf? Jadi misalnya gini, dia mengatakan kepada Juragan Daniel, saya lahir jam 19, itu kan jam ganjil. Ternyata dia lahirnya 18.57, kan kurang 3 menit. Ya. Jadi kalau sebelum jam ganjil tersebut, apakah analisa kedudukan rumah bisa berbeda? Dia bilang. Mohon dijawab ya Pak Kang, terima kasih. Menurut Anda bisa berbeda apa enggak? Bisa dong.
bisa iya, bisa pula tidak. Jadi Emang bisa iya, bisa nggak Pak? iya, jadi belum tentu ya, patut dianalisa kembali ya. Jadi karakter, bidang bisnis segala macam, terus masalah cong 3 tahunan, 6 tahunan, 12 tahunan tuh kalau kita bikin secara khusus tabelnya itu bisa berubah, bisa juga enggak gitu. Jadi tergantung komposisi keseluruhannya itu gimana loh gitu. Ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa pula tidak gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ada Juragin Dewi Jambi. Dewi Jambi, selamat malam. Dewi Jambi. Oh, Dewi di Jambi maksudnya? Dia meniknamekan namanya Jambi, Dewi Jambi. Dewi Jambi, ya, selamat malam Dewi. Ya, bertanya pada video ramalan 12 show di bulan kedua Jigwe 2023 Imlek 2574 ya. Nah, halo Pak Kang, sebelumnya saya berterima kasih pada Pak Kang dan Radio Sonora. Semenjak saya mengikuti channel ini, saya merasakan perubahan suasana di rumah. Ikut senang. Yang ingin saya tanyakan, saya menjalani hubungan dengan pasangan, sering merasa up and down. Apa ada hubungannya dengan feng shui rumah? Bagaimana Pak? Katanya. Bagaimana juga Gan Daniel? Lebih ke feng shui dua orang itu mungkin ya, cocok enggaknya. Ya, sebetulnya gini sih, dia tanyakan. Yang ingin saya tanyakan, saya menjalin hubungan, apakah ada hubungan dengan feng shui rumah? Bisa dikarenakan feng shui, bisa pula enggak. Emang apa hubungannya sama feng shui rumah Pak? Iya, kenapa? Apa hubungannya sama feng shui rumah kalau hubungan antara dua orang? Nah, kalau misalnya, ini contoh aja nih, Juragan Daniel. Ya. Kalau kita lihat ya, itu atap bangunan di rumah nih, atap bangunan seseorang. Ya kalau depan belakang itu menandakan orang tua dan anak. Ya, jadi anak di depan, orang tua di belakang. Makanya kita selalu menyarankan rumah tuh jangan tinggi depan, rendah di belakang, karena nanti anak kurang ajar. Oh, oke. Dan kalau kiri kanan suami istri juga kan. Ya. Kalau ini juga nggak imbang, ini akan menimbulkan dampak seperti itu. Jadi hubungan yang anharmonis, tidak harmonis, kurang harmonis antara suami istri, ya gitu ya, atau pria wanita yang tinggal di dalam rumah tersebut, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita juga pernah lihat kan ada pintu utama yang satu besar, satu kecil. Tujuannya sih bagus supaya kalau mau masukin barang yang besar, yang bagian kecilnya baru dibuka toh. Ya. Tapi ini pun menandakan itu suami dan istri. Oh. Ya, jadi ada satu intimidasi dari suami atau dari istri gitu. Nggak seimbang gitu. Nggak seimbang. Ya. Nah, kemudian kompor yang berhadapan dengan wadah air. Wadah air di sini kan bisa sink cuci piring, ya, dispenser air, kulkas dan lain sebagainya yang membawa atau yang mengandung unsur air, apalagi dominan, ya. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik api dengan air gitu kan, ya. Nah, ada tuh videonya, ya, kok api versus air. Nah, kalau yang lain-lainnya masih sebetulnya banyak juga sih yang perlu diseksamai. Jadi kalau mau tahu yang lainnya, sahabat Sonora sebaiknya seksamai kembali video-video yang sudah dipublish tuh ya di FSE ya. Tetapi bukan berarti itu melulu yang menjadi penyebab juga Gan Daniel. Bisa juga disebabkan karena karakter yang berbeda. Misalnya yang satu terlalu emosional dalam artian gampang marah. Yang satu diem tapi jiwanya tertekan di dalam. Tapi gampang tersinggung. Yang satu begitu otoriter gitu, yang satu keras kepala. Ini kan tabrakan terus nih. Ya, jadi untuk hal semacam ini kita nggak bisa jawab nih juga Gan Daniel. Nah, jawabannya bisa kita berikan kepada Juragin Dewi Jambi kalau Juragin bersedia
mengirimkan data Anda dan data pasangan Anda ke Radio Sonora dong ya. Lewat 0812 112 9200, betul nggak? Benar. Ya, nah ada syaratnya tuh, diperhatikan caranya ya. Nah, kemudian masih ada waktu, kita lanjut. Masih Pak, masih 2 menit, silakan. Ada Mr. Leonardo. Wah, Juragan Leonardo. Ya, bertanya pada video ramalan 12 show di bulan kedua Jigwe 2023 Imlek 2574 ya. Halo Pak Kang, mau tanya soal dapur. Ya. Rumah saya posisinya hadap barat laut. Oke. Apakah boleh buat dapur di posisi timur, posisi di paling belakang kiri dari pintu masuk utama? Jadi kalau depan barat laut, belakang tenggara dong ya. Pertengahan antara depan dengan kanan, setengahnya ya itu adalah utara, di sana adalah barat, ujung sana ada timur. Berarti belakang bagian kiri adalah timur. Itu betul ya? Ya. Nah, kalau ditanyakan seperti itu secara umum nih juga kan Daniel, posisi timur itu memang bagus, nggak ada masalah. Secara umum. Betul, tetapi asalkan penataannya tidak melanggar pantangan. Nah, pantangannya harus diseksama itu. Simak lagi tuh video-video di channel FSA ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Juga apakah dapur itu tertutup atasnya atau tidak, kehujanan atau enggak, itu sebetulnya nggak ada masalah ya. Yang penting kompornya itu satu, kompornya selain pantangan lain nih yang paling penting, kompor itu harus bersandar pada dinding masif. Nggak boleh kosong belakangnya ya toh. Nah kemudian ayunan CNC atau spatulanya nggak boleh berayun keluar. Apanya Pak? Maaf Pak? CNC atau spatula. Oh, spatula. Suntil, itu nggak boleh terakhir keluar ke dalam ya? Nah, harus ke dalam ya. Kita lanjut nih. Lanjut ya Pak Kang ya? Boleh. Baiklah. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang kedua, sahabat Sonora, bersama dengan Bapak Kang Hong Ken dalam Feng hari ini 28 Juli 2023 masih membahas pertanyaan yang dikirimkan melalui YouTube Feng Shui Enthusiast. Silakan lanjutkan Pak Kang, mari. Iya, masih bersama juragan kita Mr. Leonardo. Oke. Dia lanjut, dia katakan, perlu diketahui bahwa posisi timur yang saya sebutkan tadi adalah bekas area taman outdoor. Oh, jadi dapur. Betul, yang rencananya akan dibuatkan penutup di atasnya agar tak terkena hujan ketika memasak, tuh ya. Nah, di bawah tanahnya juga terdapat bak penampungan air pump di dekat air tersebut, di dekat area tersebut. Mohon masukannya, terima kasih. Tadi udah kita singgung sih ya, masalah atasnya tuh boleh ada penutup atau enggak gitu ya. Lepas juga ini apa yang disampaikan. Nah kemudian yang jadi masalah tuh kalau di bawah area dapur tadi terdapat bak penampungan air, apalagi itu sumur gitu ya. Apalagi kalau bak penampungan itu kemudian ada rembesan air di mana ada air yang masuk, itu lebih nggak bagus lagi begitu toh. Nah, tetapi dia bilang begini, di bawah tanahnya juga terdapat bak penampungan air pump di dekat area tersebut. Kalau di dekat kan berarti bukan di bawahnya dong. Betul, masih boleh Pak Kang ya? Nah kalau masih di dekat nggak masalah, tapi dekatnya itu di mana? Sebab
Kalau di depan barat laut, di belakang kiri adalah timur, belakang sekali itu tengah adalah tenggara. Nah, pojok belakang kanan selatan, di selatan itu yang paling pantangan juga kan, tetap pantangan juga walaupun nggak di bawah dapur. Ya, itu harus dipahami benar. Ya, kita lanjut ke Juragin Hartini Intan. Hartini Intan, selamat malam. Ya, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Kamar tidur di bawahnya dapur, apakah boleh Pak? Jawab dong, tolong. Kamar tidur di bawah dapur, jangan dong. Kamar tidur di bawahnya dapur. Jadi kamar tidur yang di bawah apa dapur yang di bawah sama aja nggak boleh. Semuanya sama-sama nggak boleh Bang ya? Sama-sama aja nggak boleh. Soalnya di kalimat kan rancu nih. Kamar tidur di bawahnya dapur. Jadi kamar tidur di bawahnya ada dapur atau di bawahnya posisi dapur? Ya berarti dua-duanya memang nggak boleh. Nggak boleh, ya. Ini sudah kita bahas sering kali ya. Nah, dampak buruknya tentu harus dipahami benar oleh Juragin Hartini Intan bahwa yang kena itu anak gadis yang tinggal di tempat itu ya. Walaupun si anak gadis itu nggak menempati kamar tersebut tadi ya, dia mau di kamar manapun dia terkena gitu ya. Jadi kamar tidur sebaiknya tidak berada di bawah, di atas, di samping ataupun berhadapan dengan dapur. Dapur itu kan berarti harus di belakang gitu ya Pak? Apanya tuh? Dapurnya. Dapur boleh di belakang, boleh di depan, yang penting tidak Dekat dengan kamar. tidak berdampingan, berhadapan gitu kan, tadi sudah disampaikan ya. Ya. Nah, kalau terhadap hubungan seperti tadi apa yang ditanyakan oleh Juragin Dewi Jambi itu kan, ini juga ada ekses ke sana walaupun gangguannya nggak terlalu fatalis gitu, nggak besar gitu ya terhadap hubungan suami istri, kekasih begitu, ada itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya Juragan Daniel. Mari. Juragin Amel Permata yang bertanya pada video rumah sempit, rumah panggung, dan septic tank. Septic tank saya di dalam ruang tamu pintu utama. Apa ada dampaknya? Terima kasih. Septic tank itu kan adanya di bawah tanah tuh Juragan. Tapi adanya di dalam ruang tamu. Boleh nggak? Jangan banget. Jangan, memang nggak bagus ya. Apalagi ya kalau di ruang tamu tuh dampaknya nggak fatalis. Apalagi kalau dia adanya pas di pintu utama itu loh. Ada, jadi diinjekkan masuk pintu utama itu di bawah kusen, di bawah pintu utama itu ada bagian daripada septic tank. Itu malah fatalis tuh juga kan. Nggak boleh, dampaknya bisa besar gitu ya ke kesehatan, ke keberuntungan. Nah, kalau kita menghitung secara khusus nih ya, memang agak ribet ya, seperti minggu lalu kita sudah bahas bahwa kalau area positif negatif tuh harus dianalisa matang, itu nggak gampang, harus belajar gitu toh. Nah, kalau kita seksamai, kita analisa, ruang tamu itu memang harusnya ada di ruang area positif ya. Nah, dia tuh akan berdampak jelek pada area positif tadi. Apalagi secara umum nih, itu dapur kan nggak dihitung tuh Juragan Daniel. Kita taruh aja nih, oh di sini gua mau bikin ruang tamu. Berarti kan belum tentu positif, belum tentu negatif dong. Ya. Nah, di situ ada septic tank, dampaknya juga sangat jelek gitu ya. Jadi hati-hati, kesehatan bisa kena, aktivitas bisnis kena, ya nggak, kelancaran hilang, masalah keuangan bisa susah didapat, bahkan bisa juga boros gitu ya. Mana-mana ya dia pakai orang. Betul ya, jadi itu tolong jangan terjadi ya. Nah, terakhir ada Juragan Marwan Junaidi. Ini Marwan Junaidi, silakan. bertanya simpel banget ya. Pada video rumah rendah mikul tertusuk sate sungai. Pak Kang, masih masalah sungai tusuk sate, dia bilang. Kalau tidak ada pintu atau belum terpasang pintu untuk menerima energi positif dari sungai tusuk sate, bisakah dengan jendela bukaan besar? Terima kasih Pak Kang. Kan kalau air nih juga kan, saluran air kalau dia menjauh dari rumah, itu pertanda jelek karena rezeki kita hanyut dibawa oleh air.
Tapi kalau aliran air itu mengarah ke kita, walaupun seolah-olah dia tusuk sate terhadap rumah kita, itu bagus. Nah, tetapi nggak ada pintu. Boleh nggak dengan bukaan jendela yang besar? Boleh. Boleh, sangat bisa. Jadi silahkan saja juga Gan Marwan Junaidi. Oke, itu ya. Jadi jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Baik. Ada lagi Pak kan? Sudah, sekarang giliran Anda. Aduh, tanggung tinggal 1 menit ya. Saya mengingatkan saja kalau begitu sebelum kita break lagi. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp Sonora 0812-112-9200. Jangan lupa lengkapi data diri Anda, nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaan Anda. Kita akan bacakan setelah jeda berikut ini. Kita jeda sebentar Pak Kang ya. Oke. Kita lanjutkan sahabat Sonora. Mari kita mulai Pak dari WhatsApp Sonora. Oke. Yang mulai dari Pak Hartanto dulu. Ini nggak ada tanggal lahirnya, cuma mau tanya kalau mau resign harus di tahun yang selaras kah Pak? Tidak, tetapi jangan di saat yang ciong. Di saat yang ciong itu maksudnya tahunnya? Udah tahun ciong, ya, apalagi udah ciong di tahun, ciong pula di bulan, ciong di tanggalnya. Oh oke. Ya paling enggak patokannya di tahun ciong udah jangan deh gitu. Di tahun ciong udah tenang-tenang aja kalau mau sebelum tahun ciong itu. Betul. Cari tanggal yang baik juga tetap ya. Sebaiknya begitu, tetapi paling tidak nanti kalau kita di tahun yang tidak ciong, kita masih bisa kemudian mau mulai usaha lagi, mau mulai usaha sendiri ataupun mau bekerja lagi, kan masih kita bisa carikan waktu, masih bisa dicarikan waktu yang berkeselarasan toh. Oke, baik. Jadi sebaiknya di tahun yang tidak ciong begitu ya Pak? Betul, ya bagus-bagus kalau betul-betul di tahun yang selaras, itu jauh lebih bagus dong. Lebih bagus, baik. Nah kalau tanggal resignnya sebenarnya dihitung dari mana sih Pak? Kasih suratnya atau hari terakhirnya? Yang penting kita masukinnya pada saat kita mau resign begitu ya. Ketetapannya kapanpun terserah, itu kan kita nggak bisa menentukan toh. Ya. Oke, baik. Semoga jelas Pak Hartanto. Saya teruskan dengan Frederin Pak. Frederin. Ya, Fanta Romeo Eko. Ya. Delta Eko. Ya. Romeo India Nancy. Iya. Spasi Laurenza. Laurenza, London Alpha Ultra. Ya. Romeo Eko Nancy. Ya. Zebra Alpha. Oke. Frederin Laurenza. Oke. Tanggal 13. Tanggal 13. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 2006. 2006. Ya, jamnya jam 13:10. 13.10, oke. Ya, pendidikan dan pekerjaan yang cocok Pak Kang. Pendidikan dan pekerjaan yang cocok ya. Jadi kalau pendidikannya cocoknya dia tuh jadi dokter, jadi di bidang perhotelan gitu ya, juga di bidang properti, teknik sipil, teknik informatika, di bidang teknik kimia, apoteker. Kerjaan yang cocok jadi tukang las. Luar biasa. Tadi Anda bertanya kan bidang yang cocok untuk sekolah dan apa kerjaan yang cocok kan? Kalau sekolahnya kedokteran masa mau jadi tukang las? Iya benar ya. Sekolahnya kedokteran terus kerjanya tukang las. Benar. Oke, ini berarti apa Pak? Tanah dan air Pak? Tanah dan air. Pinter saya hari ini. Oke, tanah dan air. Kesehatan Pak Kang ada Pak untuk diwaspadai. Iya, kesehatan nggak terlalu ya. Jadi yang penting cukup minum, kemudian kurangi rasa asam paling-palingnya.
jaga kalau ada keluhan pada jantung atau pada pencernaan, tapi itu kecenderungannya kecil sekali kok. Oke. Handicap Pak, karena Handicap boleh dibilang nggak ada ya. Kan? Ya, jadi siap-siap aja untuk mulai masuki pendidikan yang cocok, kemudian bekerja sesuai yang sekolah yang digeluti. Nah, kemudian nanti kemudian bermandiri karena dia punya potensi untuk punya usaha sendiri. Lanjutkan, Frederick, ya. Oke, saya teruskan dengan mirip-mirip namanya. Frederica. Kakak adik jangan-jangan ini? Ini laki perempuan? Perempuan. Frederica Fanta Romeo Echo. Iya. Delta Echo. Iya. Romeo India. Iya. Lee Alpha. Oke. Pati Angelita. Alpha Nancy Golf. Iya. Echo London India. Iya. Tango Alpha. Oke. Frederica Angelita, betul ya? Oke. Di tanggal 24 bulan November 11 Pak. Iya. Tahun 2001. Oke. Jamnya 9:45 pagi. Oke. Bidang usaha yang cocok Pak Kang. Bidang usaha yang cocok di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Kayu dominan, logam dominan. Iya. Ya. Kalau bingung itu apa, baca bukunya Pak. Betul sekali. Kemudian kesehatan dan handicap. Yang harus dijaga adalah lambung ya, limpa itu ya. Kemudian juga hati-hati dengan tensi darah dan jangan terlalu tergesa-gesa dalam segala hal gitu ya. Dan hindari emosi yang berlebihan, terutama marah-marah gitu ya. Ya. Iya, itu aja. Oke. Perlu baju warna tertentu Pak Kang? Enggak juga. Enggak juga. Aman tentram berarti dua orang ini ya. Siap begitu. Semoga menjawab Frederica Angelita. Saya lanjutkan satu lagi deh sebelum kita break. Selamat malam yang sudah bergabung di WhatsApp Sonora 0812 112 9200 malam hari ini. Ini umum Pak Kang. Bapak atau Ibu Kiasan mau bertanya, jika belum pindah ke rumah baru dalam feng shui, apa aturannya Pak? Aturannya nggak ada yang spesifik sebetulnya ya. Yang penting kalau, nah ini ada kalau. Dia kan mau pindah ke rumah yang baru. Betul. Kita mau tahu dulu, rumah yang lama cocok enggak? Oh ya. Rumah yang baru cocok enggak? Kalau rumah yang lama cocok, yang baru enggak, ya jangan pindah. Tapi kalau rumah yang kedua-duanya bagus, maka tolonglah setidak-tidaknya api dari rumah lama itu dibawa ke rumah yang baru. Oh maksudnya masuk terus masak tuh itu. Ya, jadi kita harus mengambil api dari kompor, dari dapur ya di rumah lama. Ambil apinya, pindahkan ke misalnya kalau rumah jauh mendingan kita pakai lampu nelayan itu loh yang ketiup angin nggak akan padam gitu kan. Nah, kita bawa. Nah, nanti pada tanggal dan jam yang berkesesuaian selaras dengan kepala keluarga, masuk melalui pintu utama, jangan masuk melalui pintu belakang. Pintu belakang. Itu keterlaluan tuh kalau dari pintu belakang. Gak dari garasi aja nggak boleh ya. Harus pintu utama. Iya, ini memang Anda punya guyonan tuh tadi sebetulnya bagus. Kenapa bagus? Karena banyak juga yang keliru, punya rumah ada pintu belakang, jadi pengantin karena rumahnya pintu belakang jalannya lebih besar. Maksudnya pintu belakang. Betul, nggak boleh itu pamali orang bilang, pantangan. Ya, jadi harus dari pintu depan gitu ya. Nah, ini kita kembali ke urusan pindah rumah. Masuk, kemudian kita masuk ke dapur. Nyalakan kompor, jangan memakai
itu listriknya dicopot dulu. Apakah itu listrik dari PLN ataukah dari, kan ada juga kompor yang dari listriknya dari baterai gitu ya. Dicopot dulu deh ya. Kita nyalakan manual, kita pakai api yang kita bawa tadi gitu. Tetapi kalau rumah yang lama itu nggak cocok, sebaiknya kita nyalakan lampu ya atau lilin di depan rumah yang baru pada tanggal dan jam yang berkecocokan tadi, masuk ke dalam ruang dapur dan menyalakannya. Oke, semoga cukup jelas Bapak atau Ibu Kiasan. Kita jeda sebentar Pak kan? Oke. Sahabat Sonora, terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini. Feng Shui masih berlanjut sampai dengan jam 8 bersama saya Daniel Wibowo. Kita lanjutkan Pak kan? Oke. Ada dibacanya apa? Nah sekarang namanya Ercole, Eko Romeo, Iya. Charlie Oscar, Iya. London Echo. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 9 Tanggal 9. bulan 9 September Iya. tahun 2019. Oke. Ini Imleknya tanggal 11 bulan 8, betul kan? Betul, tahun 2570. Tahun 570. 2570. Jamnya jam 11.30 pagi. Oke. Sionya babi, betul kan? Betul, babi tanah. Oke. Ini bertanya Pak Kang. Iya. Ercole tidak mau makan nasi sama sekali dari umur 1 tahun sampai sekarang, cuma mau minum susu. Kesehatan gimana ya Pak Kang? Kalau masalah itu tanyanya beliau ke saya. Kalau dari sisi feng shui kesehatannya bagaimana Pak? Ya, dari feng shui ya masalah level yang harus dijaga ya. Karena ada bawaan lahir itu bisa ganggu ke level, bisa ganggu ke empedunya, bisa ganggu ke mata gitu ya. Nah, gejalanya itu pada waktu lahir udah kuning gitu. Oke. Ya. Nah, dia itu anak ini memang yang kita perlu jaga. Selain keras kepalanya itu ya, jangan sampai terjadi ya, gampang dendam nantinya. Juga khawatirnya yang terlalu besar dan gampang dihasut orang, ini yang harus jadi kepedulian orang tua. Nah, kalau makan nasi enggak, kemudian makan susu, kalau menurut saya sih oke. Tapi ya tentu saja yang lebih cocok ditanya adalah ahli gizi dong ya. Betul. Oke, secara kesehatan itu tadi yang harus diwaspadai sebenarnya ya. Betul. Baik. Semoga menjadi perhatian untuk Bapak Ibunya Ercole. Semoga saya betul bacanya. Oke. Lanjut Pak kan? Oke. Ada juragan yang Suherman. Siap Iyang? Yang Yankee Alpha Nancy Golf. Iya. Pasti Suherman. Oh, dia punya marga Iyang. Mungkin ya. Sierra Ultra Hotel Echo Romeo Mama Alpha Nancy. Oke. Tanggal 18 Tanggal 18. bulan Oktober 10 Iya. tahun 84. Iya. Jamnya jam 11 malam, 23 malam. Jam 23. Ya. Oke. Istrinya atas nama Yeni Selowati. Yeni Yankee Echo Nancy India. Iya. Pati Selowati Sierra Echo London Oscar Washington Alpha Tango India. Betul ya? Oke. Ini tanggal 28 Tanggal 28 bulan 3 bulan 3 tahun 87. 1987. Jamnya 12.30. Oke. Rumah sekarang menghadap barat daya 245 derajat Pak.
Barat daya itu 202,5 sampai 247,5. Dia berapa? 245. Masih masuk di Cocok, barat daya ya. Cocok ya. Kalau barat daya berarti kedudukannya di timur laut, oh cocok. Cocok. Saya mau cari aja gambar deh Timur Tenggara Selatan. Cocok. Barat daya ke depan berarti belakangnya timur laut bahkan. Betul. Kalau begini aja, kalau 245 belakangnya berapa? Kurangin aja 180. 245 kalau 180 kan 65 kan? 65. Nah, 22,5 sampai 67,5 itu adalah timur laut gitu. Oke, baik. Cocok ya. Iya. Kemudian saya teruskan dengan ini bidang elemen pekerjaan suami dan istri yang cocok di bidang atau elemen apa. Sekarang suami bekerja sebagai marketing konstruksi fondasi atau borpil apa kan? Betul. Borpil. Cocok. 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 Sangat cocok. Itu berarti bidang apa Pak? Tanah. Oh, tanah. Tanah, karena dia tuh kan sudah dicor ya. Pada waktu dia pantek itu udah dalam keadaan beton. Oh, oke. Ya. Baik. Cocok berarti bidang tanah ya. Cocok. Dia Cuma sebagai supply chain. kenapa? Istri Ya. bekerja sebagai supply chain distributor farmasi yang bertanggung jawab terhadap gudang, inventory control, dan admin sales. Ke adminnya dia sebetulnya agak kurang ya, cuma pas-pasan. Kalau dia di bidang penjualannya di bidang farmasi itu tentunya lebih bagus dong ya. Oh, oke. Dan kemampuan dia bisnis itu luar biasa gitu. Jadi kenapa mesti di dalam itu kan dia pekerjaannya sebagai orang dalam dong ya. Ya. Nah, kalau dia mampu di luar kenapa enggak? Tuh kalau di luar ada komisinya. Iya betul. Ya. Nah, nanti kalau udah banyak komisi kan bisa cukongin kita dong. Mahar berharga. Nah, yang penting Ya. buat juragan yang penting tuh kalau dia bisa sendiri nantinya, hindari gampang tersinggung, hindari keras kepala. Oke. Untuk istri, Ya, ini. kurangi emosinya yang berlebihan, jangan suka marah. Segala sesuatu sebaiknya lebih tenang gitu ya. Ya. Harus bijaksana dan kemudian harus berani punya goal, harus punya target kemajuannya. Nah, kalau ini bisa, ini dua-duanya sih cepat maju sebagai bisnis ya. Oke. Jadi satu bidangnya tanah, yang ini tadi itu bidang apa kalau sales air? Ayo. Air ya betul ya. Iya. Oke. Kesehatan panas bagaimana? Kesehatan nomor satu, dua-duanya ya, jaga lambung. Suami jaga usus kecil dan jantung, sedangkan Yeni jaga tulangnya, paru ya, gampang masuk angin, dan tolong agar kurangi makan daging. Oke. Baik. Terakhir untuk dibantu dengan baju warna tertentu. Untuk Yeni pakai baju putih oke, untuk Ya. suaminya pakai baju warna merah yang gelap-gelap, tolong dikurangi. Oke, baiklah. Pas jam 8 Pakan. Sudah ya, kita tutup di sini. Kita ketemu lagi minggu depan Pakan. Oke, sampai minggu depan juga Gan Daniel, sukses selalu untuk Anda, untuk kru di Sonora, dan juga tentunya tidak lupa sukses untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam. Selamat malam.